Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala al-habib al-mustafa Abil Qasimi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم بحق محمد وآل محمد عليك صل على محمد وآل محمد وارزقنا ووالدينا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا من بعدنا حب محمد وآل محمد. اللهم أحينا على ذلك وأمتنا على ذلك واحشرنا في زمرة من أحب محمدا وآل محمد مع محمد وآله يا كريم. أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita teruskan kajian kita dalam kajian tafsir dari 100 pesan singkat dari Al-Quran. Hari ini kita sampai pada halaman ke-89. Firman Allah dalam surat Az-Zukhruf ayat 32. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kamilah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia. Pelajaran yang tertulis dan tersirat dari ayat ini, aku tahu bahwa rizki manusia telah dibagi oleh Allah. Lantas kenapa aku masih iri dengan rizki orang lain? Ayat ini dalam surat Az-Zukhruf ayat 32. Lengkap ayatnya ialah A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ahum yaqsimuna rahmata rabbik nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat liyattakhidha ba'dhuhum ba'dan sukhriya wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Allah, sementara kamilah yang menentukan, membagi dan memberi kehidupan mereka, dan sebagian di antara mereka kami angkat melebihi dengan yang lain, agar masing-masing bisa saling tolong-menolong, dan rahmat Tuhanmu jauh lebih baik dari apa yang sedang mereka kumpulkan. Sebelum saya pergi ke ayat ini, ayat sebelumnya, karena ayat ini punya hubungan dengan ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya yaitu pada ayat yang ke-31 firman Allah, wa qalu laula nuzzila hadzal Qur'an ala rajulin minal qaryataini azim. Mereka orang-orang musyrikin berkata dengan alasan-alasan keji mereka yang tidak pernah benar ketika menolak kebenaran. Salah satunya mereka berkata, coba Al-Quran ini turun kepada salah satu orang dari dua kota itu, maka pasti akan besar, azim. Artinya mereka heran kenapa Quran harus turun kepada Muhammad. Mereka berpendapat, mereka membayangkan Quran harus diturunkan kepada orang yang punya kedudukan, punya harta. Mereka cuma menghitung harta, kemuliaan seseorang itu. Kenapa Al-Quran tidak turun kepada salah satu orang dari dua penghuni kota ini, kota Makkah dan Taif, Qaryatain Makkah dan Taif. Artinya di Makkah, kenapa Quran enggak turun di Makkah kepada Al-Walid ibn al-Mughirah dan atau di Taif kepada Urwa bin Mas'ud al-Thaqafi? Mereka itu ketika menolak Rasulullah selalu salah. Mereka menolak Al-Quran, mereka melihat tidak ada keindahan sastra bahasa seperti mereka faham seperti Al-Quran.
Dan mereka tahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah belajar, kemudian membawa sesuatu yang lebih melebihi semuanya. Mereka pun telah ditantang oleh Rasulullah, datangkan seperti ini, dan mereka nggak mampu. Mereka menolak Al-Quran, nggak mampu. Terakhir mereka menolak bukan Al-Qurannya, kenapa Al-Quran turun pada Muhammad. Itu pun dalam perilaku mereka salah, karena mereka sampai ketika mengatakan ini tidak pernah melihat seorang as-sadiqul amin selain Muhammad. Karena mereka yang mengatakan Muhammad adalah sadiqul amin. Karena itu ketika Rasulullah bertanya pada mereka, apakah kalian pernah melihat aku pernah berbohong? Semua teriak, kami tidak pernah menyaksikan engkau berbohong. Artinya ketika mereka menolak kebenaran ini, seluruh alasannya salah. Dan orang-orang kufar yang menolak kebenaran Rasulullah, kebenaran Al-Quran dan semuanya, sampai Rasulullah sudah jadi Nabi pun mereka masih melihat Muhammad adalah Al-Amin. Sehingga sebagian banyak mereka masih menitipkan hartanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ayat yang sebelumnya. Tapi ayat yang kita baca saat malam ini, hari ini adalah berkaitan dengan rizki. Allah menyebutkan, Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kami Allah yang membagi kehidupan mereka di dunia ini. Kita mau berhenti pada ayat ini dalam beberapa poin. Mungkin kita akan sebutkan bahwa kita akan mengkaji hari ini rizki menurut Al-Quran. Atau Al-Quran ketika menggambarkan kepada kita mengenai rizki. Walaupun secara singkat pasti bisa diperluas dalam tempat-tempat waktu yang lain. Pertama, rizki itu adalah artinya dalam segi bahasa. Disebutkan oleh buku-buku yang menyebutkan bahasa mufradatil Quran atau lisanul Arab. Rizki itu adalah al-ata al-mustamir, pemberian yang tidak pernah berhenti, terus, madi atau maknawi, baik bentuk materi atau maknawi. Karena itu dalam lisanul Arab dibagikan ar-rizki itu dua, rizkun lil ar-rizku rizqan, rizkun lil adzahira lil abdan kal aqwan. Rizki itu ada dua, rizki yang nampak yaitu seperti untuk makanan yang makan oleh manusia, dan rizqun batin, yaitu seperti apa? Ilmu pengetahuan, bimbingan dari Allah, curahan rahmat segala macam, itu semua merupakan rezeki. Tapi yang kita bahas di ayat hari ini adalah, dan Al-Quran menggunakan dua-duanya. Al-Quran ketika menggunakan kalimat rizq, digunakan dua-duanya. Rizki yang artinya materi, entah itu makanan, entah itu harta dan segala macam, atau rizki yang artinya maknawi. Allah ketika mengatakan dalam beberapa ayat Al-Quran, wa kulu min rizki, ini rizki yang materi. Atau ketika Allah membicarakan mengenai para syuhada, bahwa mereka itu ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Mereka para syuhada hidup di sisi Tuhan mereka dan dapat rizki. Ini bukan materi, tetapi rizki yang memiliki arti lain. Tetapi Al-Quran menggunakan kedua-dua artinya, bahwa rizki itu adalah mutlak. Bisa yang materi yang bisa kita lihat, harta dan semuanya, makanan dan semuanya. Bisa juga yang maknawi, ketentraman hati, keimanan kita, dan bermacam-macam semacam itu. Ayat yang ada yang kita kaji hari ini adalah nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kami Allah yang menentukan, membagi, yang memberi kehidupan mereka, dan kami yang menentukan. Untuk berhenti pada ayat ini, kita akan mengkaji beberapa ayat mengenai rezeki dalam Al-Quran. Pertama, Al-Quran memberikan pada kita kesimpulan yang paling pas bahwa rezeki itu ada pada Allah. Sumber rizki itu adalah Allah. Begini, bahwa Allah yang menciptakan kita, maka Allah yang menjamin rizki kita. Jadi pemberi rizki itu adalah yang menciptakan kita. Dan itu banyak dalam ayat-ayat Al-Quran. Saya akan lewat salah satunya ketika Allah menyebutkan semacam ini dalam surat Fatir, surat Ar-Rum pertama 40. Allahul ladzi khalaqakum thumma razaqakum thumma yumitukum thumma yuhyikum. Allah yang menciptakan kalian, kemudian Allah yang memberikan rizki pada kalian. Allah ketika menciptakan kita, nggak mungkin kita disia-siakan. Allah pasti akan menjaga makhluknya, dan penjagaan makhluk itu salah satunya adalah untuk memberi rizki. Khalaqakum, Allah yang razaqakum. Dalam beberapa ayat Allah dalam ayat lain Allah menyebutkan
Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada makhluk melata pun di bumi ini, siapapun makhluk ini, kecuali rizkinya ada dari Allah. Ayat-ayat yang ingin saya baca selain itu dalam surat Fatir, Allah berfirman begini. Surat Fatir ayat 3. Ya ayyuhan nasu dzkuru ni'matallahi 'alaikum. Hal min khaliqin ghairullah yarzuqukum minas sama'i wal ard la ilaha illahu fa anna tu'fakun. Hai sekalian manusia, ya ayuhan nas, ingatlah nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan pada kalian. Adakah pencipta selain Allah yang mampu yang memberikan rezeki untuk kalian baik di bumi maupun di langit? Tiada Tuhan kecuali Dia. Artinya kita disuruh mengingat seluruh nikmat ini. Ingatlah, tidak ada pemberi rezeki kecuali pencipta. Dia yang menciptakan, Dia yang tanggung jawab memberikan rezekinya. Dalam ayat lain Allah menyebutkan begini. Surat Al-Ankabut ayat 60. Wa ka'ayyim min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwas samiul alim. Apapun makhluk yang melata di bumi ini yang enggak memiliki rizkinya, siapa pemberi rizkinya? Allah yang memberikan rizki kepada makhluk-makhluk itu yang melata dan kepada kalian wahai manusia. Ini pertama, bahwa rizki adalah dari Allah. Sebagai pencipta, Dialah yang akan memberikan rizki kepada kita. Kedua, kajian rizki dalam Al-Quran. Kedua, harus kita pahami bahwa rizki Allah tidak terbatas. Tidak pernah habis rizki Allah. Kalau seluruh makhluk Allah di bumi dan di langit minta semua permintaannya dan semua diberi oleh Allah, tidak mengurangi sedikit pun dari kerajaan Allah dan rizki Allah. Kita bisa memahami ketika Allah menyebutkan innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah memberi rizki pada siapapun tanpa hitung. Bukan cuma kita memahami salah satu artinya memang tanpa hitung Allah, tetapi bisa kita memberi paham dalam beberapa ayat yang lain bahwa sesuatu yang dihitung itu ada batasnya. Sementara rizki Allah tidak pernah dihitung, tidak pernah terbatas, sehingga tidak ada hitungannya sama sekali. Karena itu ketika Allah menyampaikan pada kita untuk kita melihat nikmat yang ada pada kita dan semua ini rizki, bukankah Allah menyebutkan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung-hitung nikmat Allah, kalian gak mampu menghitungnya. Menghitungnya saja kita gak mampu nikmat Allah. Jadi kita harus yakini bahwa karena itu Allah ketika menamakan zatnya memberi rizki, Allah pakai sirah mubalaghah, dan Allah bagi sifat lagi Allah Maha Kuat. Dalam firman-Nya surat Adz-Dzariyat, Allah ketika Allah berfirman, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Allah dia siapa? Ar-Razzaq, memberi rizki. Razzaq itu sirah mubalaghah dari razik. Artinya, dan tidak boleh dan tidak ada yang menyandang kalimat Razzaq, sifat Razzaq kecuali Allah. Siapapun kalau kita menganggap orang itu membantu saya, memberi rizki pada saya, yang diberikan adalah dari Allah, maka Ar-Razzaq hanyalah Allah. Pertama, rizki dari Allah yang menciptakan, yang menjamin rizki penciptanya, makhluknya. Kedua, rizki Allah tidak pernah habis dan gak ada batasnya. Sehingga jangan pernah orang ini iri dengan bisnis orang lain, takut dia nggak kebahagiaan. Kan maaf, mudah-mudahan kita dijauhkan dari Allah, dari sifat-sifat keji. Kita di luar ini dengar orang buka warung sana dirusak supaya rusak, karena yang punya lainnya saingan, dia melakukan hal-hal yang keji. Dia anggap rizki Allah ini terbatas. Kalau dia yakin Allah yang memberi, kenapa dia iri? Allah yang mengirim orang membeli sana, Allah yang mengirim orang memberi sana. Semua ini adalah Allah. Perbuatan yang amat-amat keji ketika kita mencari rezeki, kita sambil melakukan hal-hal keji semacam itu. Kan kita dengar ya luar ini macam-macam, supaya tidak laku dilakukan begini, atau sampai jadi permusuhan, iri dengan rezeki. Sementara rezeki yang bagi adalah Allah.
Pertama, rizki Allah pemberinya. Kedua, rizki Allah tidak pernah terbatas. Ketiga, Allah memberikan rizki kepada hambanya itu sesuai maslahat hamba itu. Dan Allah yang paling tahu maslahat hambanya. Jadi kita nggak akan teriak-teriak kenapa ini banyak, kenapa ini sedikit. Allah yang maha mengetahui. Dengarkan firman Allah. Allah berfirman, walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ard walakin yunazzilu biqadarin ma yasha innahu, perhatikan ayat ini, innahu bi'ibadihi khabirun basir. Kalau Allah berikan seluruh orang yang rizkinya penuh, semua diberikan, pasti mereka akan berbuat durjana di bumi Allah. Belum tentu orang punya harta ini kemudian gak menyandang sifat sombong, menghina yang lain, kemudian melakukan. Kalau Allah basata diberikan semuanya, labaghaw, mereka pasti akan berbuat durjana di bumi Allah. Tetapi walakin yunazzilu biqadarin ma yasha. Allah turunkan rezeki dengan ukuran dan takaran kesekehendak Allah. Terus Allah akhiri begini, innahu, sesungguhnya dia Allah, pakai inna takkid, bi'ibadihi, terhadap hambanya, khabirun basir. Artinya Allah sangat tahu betul hambanya, tahu sifat-sifat hambanya, tahu kebutuhan hambanya, tahu semua yang diinginkan hambanya, tapi tetap diberikan dengan sesuai kehendak yang terbaik untuk dia. Kita kan sering mengeluh, padahal Allah yang lebih mengetahui sifat apa yang terbaik untuk kita. Sampai dalam hadis Rasulullah pernah menyebutkan, hadis qudsi, ada sebagian hambaku kalau hidup dalam kemiskinan dia akan berbahaya, maka tidak akan kuberikan kemiskinan supaya selamat akhiratnya. Ada sebagian hambaku kalau aku berikan kekayaan dia akan celaka dan akan sengsara kelak di akhirat dan di dunianya, maka aku tidak berikan itu rahmatan, karena rahmat Allah. Karena itu kan dalam pelajaran, di luar pelajaran hari ini selalu saya sampaikan bahwa manusia yang paling bahagia itu adalah manusia yang menerima ketentuan Allah. Pasti hidupnya akan bahagia. Dia tidak akan merasa sengsara sama sekali. Jadi pertama, pemberi rizki adalah dia pencipta Allah. Kedua, rizki Allah tidak pernah terbatas, luas sekali. Ketiga, Allah memberikan rizki sesuai dengan kebutuhan, kemaslahat hamba itu. Dan yang paling tahu maslahat seorang hamba adalah Allah penciptanya. Ketiga, perbedaan antara rizki yang satu banyak, yang satu sedikit, yang sana kaya, yang satu sedikit, itu adalah termasuk dari lazimnya kehidupan di bumi ini. Artinya apa? Kehidupan di bumi ini tidak akan berjalan lancar, tidak akan sesuai kalau tidak ada dibeda-bedakan antara sebagian kaya, sebagian miskin. Coba seluruh manusia ini kaya, nggak ada yang miskin. Atau sebaliknya, seluruh manusia ini miskin, nggak ada yang kaya. Seluruh undang-undang di bumi Allah dan untuk memakmurkan bumi Allah tidak pernah akan terjadi. Karena itu kemudian ayat yang sedang kita baca ini Allah menyebutkan wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya. Sebagian ada yang kami berikan lebih banyak, kami angkat, sebagian tidak. Apa tujuannya? Liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya, agar mereka sesama mereka saling bantu membantu. Tidak, siapa yang membangun jalan segala macam kalau semuanya kaya? Nggak terjadi kehidupan di dunia ini. Justru kehidupan ini dan bumi bisa makmur karena Allah bagikan. Sebagian diberi yang lebih, sebagian tidak. Agar yang diberi lebih bisa membantu, memperbantukan yang tidak bisa mengambil dari yang lebih. Barulah terjadi kehidupan, langgeng kehidupan. Anda kalau punya uang segala macam tapi tidak ada orang yang mau menerima Anda, menyuruh melakukan sesuatu terhadap Anda nggak bisa menikmati uang yang Anda miliki. Karena itu pelajaran keempatnya bahwa tafawut atau beda-beda antara sebagian kaya, sebagian miskin ini apalah? Supaya ini termasuk supaya melanggengkan dan melestarikan kehidupan bumi. Liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya. Cuman bahasa Al-Quran sukhriya. Apa yang sukhriya? Saling memberikan, saling dia memerintahkan ini, dalam dibalik perintah ini dia mendapatkan sesuatu imbalan, begitu baru langgeng kehidupan ini.
Tetapi pelajaran kelimanya, ketika yang diberi lebih itu dari antara yang diberi lebih, yang lainnya rendah, yang diberi lebih ini bukan berarti dia cuman diberi lebih tanpa ada tanggung jawab. Setiap Allah beri lebih, setiap tanggung jawabnya dan ujiannya lebih besar. Coba renungkan bersama, Allah berfirman begini. Jadi setiap Allah memberikan kelebihan harta, diberikan kita kaya, berarti Allah sedang menguji kita. Cobaan kekayaan ini. Walaupun miskin juga cobaan semua kehidupan, tetapi ketika diberi lebih, cobaan. Dengarkan firman Allah akhir surat Al-An'am. Wa huwal ladzi ja'alakum khalaifal ard wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat liyabluwakum fima atakum inna rabbaka sari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim. Dialah Allah yang menjadikan kalian khalifah terus menerus dari bumi Allah ini. Kemudian rafa'a ba'dakum fawqa ba'da darajat. Sebagian kalian diberikan kekayaan lebih dari yang lain. Apa? Liyabluwakum, untuk menguji kalian. Fima atakum, menguji dari apa yang telah diberikan lebih pada kalian itu. Kemudian Allah mengakhiri ayatnya begini. Ketahuilah, inna rabbaka sari'ul iqab. Allah Tuhanmu cepat sekali kalau memberi sanksi. Tetapi wa innahu, dan dia Tuhanmu laghafurun rahim, maha pengampun, maha penyayang. Artinya kalau kamu tidak lulus dalam ujian ini, rabbak sari'ul iqab. Kalau kamu lulus dalam ujian, ketika melaksanakan ujian ada salah dan semuanya, tapi cepat-cepat kembali kepada Allah, di sana rabbaka innahu laghafurun rahim. Karena itu kadang-kadang manusia itu kan menganggap kalau punya kelebihan dia mulia. Banyak tolak ukur kehidupan manusia ini diukur dengan harta. Ana aktsaru minka malan wa walada. Dalam surat Kahfi, seorang yang punya kedua kebun yang congkak, aku punya semuanya. Akibatnya juga dihancurkan oleh Allah kebunnya. Dalam cerita Ashabul Qalam, ketika memiliki kekayaan, dalam surat Al-Qalam, surat Ashabul Jannah, surat Al-Qalam, ketika mereka memiliki kekayaan dan gak mau memberikan orang miskin, merasa kami yang banyak, kami usaha, dihancurkan oleh Allah. Begitu juga ketika Allah menceritakan konglomerat orang paling kaya dalam Al-Quran, namanya Qarun. Ketika congkak menganggap kelebihan ini adalah prestasi dan Allah berarti memberikan kelebihan, bahkan sampai menepuk dadanya, aku kaya karena aku pandai berbisnis. Innama utitu ala ilmin indi. Allah sebutkan dalam Al-Quran, fakhasafna bihi wa bidarihil ard. Allah belah bumi, Qarun seluruh harta dan kekayaannya dimasukkan ke bumi, ditutup lagi oleh Allah. Kamu hidup di bumiku, kamu semua dapat kekayaan karena aku. Sekarang kamu congkak, bumi yang kamu injai, bumi yang kamu banggakan, sekarang aku belah, seluruh kekayaanmu masih habis. Dan ketika Allah menceritakan itu, Allah menyebutkan, fama kana ma'ahu fi'atin yansurunahu. Tidak ada satupun yang mampu membela dia ketika datang ketentuan Allah. Kekayaan yang dia bilang aku kaya karena aku pandai, kepandaiannya enggak mampu menyelamatkan kekayaannya. Orang suka menilai harta adalah tolak ukur kemuliaan. Kalau orang sudah punya harta, berarti dia sudah dimuliakan oleh Allah, punya kelebihan. Dan itu konsep atau pikiran yang ditolak oleh Al-Quran. Allah menyebutkan dalam surat Al-Fajr, kita semua apa? Fa'ammal insanu idza mabtalahu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akramani. Adapun manusia apabila diuji oleh Allah, diberi kekayaan lebih, kemudian dia teriak, Allah Tuhanku akramani, telah memuliakan aku karena aku diberi harta banyak. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqa fayaqulu rabbi ahanan. Tapi kalau rizkinya dipersulit oleh Allah, dikasih sedikit, dia teriak, Tuhanku menghinakan aku. Yang kaya menganggap aku dimuliakan Allah karena Allah memberikan padaku kekayaan semua ini. Yang tidak diberi merasa aku dihina oleh Allah karena enggak diberi. Konsep ini ditolak. Allah berfirman, kalla. Bukan kalau berarti aku beri kekayaan lebih, berarti orang itu mulia di sisiku. Kalau aku enggak memberikan, bukan berarti dia hina di sisiku. Kalla balla tukrimuna al-yatim wala tahadduna ala ta'amil miskin ila akhir ayat. Tolak ukur itu bukan harta.
Tetapi bagaimana sikapmu terhadap anak yatim? Bagaimana sikapmu terhadap orang miskin? Bagaimana sikapmu melaksanakan syariat dan semua ini? Ini tolak ukurmu di hadapan Allah. Karena kalau kita bicara rizki paling murah itu harta. Yang sedang kita klaim untuk mencarinya ini, dan kita takut selalu, rizki paling murah itu harta. Bukti rizki itu murah apa? Selain riwayat-riwayat menyebutkan, Rasulullah pernah menggambarkan, kalau dunia ini punya nilai di sisi Allah, walaupun sayap nyamuk saja, gak bahkan orang kafir diberi oleh Allah. Karena gak ada nilai, maka yang kafir, yang semua diberi oleh Allah. Tetapi ada rizki-rizki yang mahal, yang Allah gak berikan kecuali kepada hamba-hamba pilihannya. Apa rizki itu? Rizki keimanan kita kepada Allah, keyakinan kita kepada Allah, kuat kita merasakan apapun dan menikmati apapun yang Allah berikan. Ini adalah rizki yang jauh lebih mahal dari semua rizki yang, karena kalau enggak Allah enggak ngasih Qarun, enggak ngasih orang-orang yang sedang memerangi Allah, tapi diberi karena apa? Seperti kalau Anda punya barang yang tidak Anda enggak senang, siapapun mengambil silahkan. Tetapi barang Anda yang bagus Anda akan berikan pada orang tertentu yang Anda senangi orang tersebut. Maha suci Allah untuk contoh. Karena itu ketika bicara rizki, walaupun rizki yang saya katakan di awal tadi bukan cuma harta, tetapi harta adalah rizki yang jangan pernah dijadikan tolak ukur kemuliaan seseorang karena dia kaya, hinanya seseorang karena dia miskin. Apalagi rizki itu juga bukan dari kita. Rizki itu adalah pemberian Allah. Kita sudah yakini Allah pencipta, Allah yang memberikan rizki. Kita yakini rizki Allah tidak pernah terputus, gak pernah habis, selalu gak terbatas. Kita yakini bahwa Allah rizki itu akan diberikan sesuai dengan maslahat hambanya. Allah lebih tahu maslahat hambanya. Keempat, Allah akan memberikan yang lain lebih kaya daripada yang lain. Ketentuan untuk apa? Supaya mampu memakmurkan bumi, saling tolong menolong antara yang kaya dengan yang miskin. Dan kemudian kelima, tolak ukur. Jangan pernah anggap tolak ukur itu karena kelebihan. Karena setiap kelebihan itu adalah tanggung jawabnya lebih besar. Ketujuh, kalau sudah kita yakini dari Allah segala macam, terus apa? Kita dalam konsep Al-Quran berkaitan rizki, kita diwajibkan mencari dan usaha rizki. Tidak perlu kita, bukan hanya kita duduk dalam mihrab berdoa, ya Allah turunkan rizki lah. Kita diperintahkan oleh Allah cari rizki, usaha. Kenapa? Karena Allah ingin menyebutkan kamu usaha. Nah, rizki dariku tapi kamu usaha. Coba kita semua mungkin hafal firman Allah dalam surat Al-Mulk. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi. Allah telah hamparkan bumi ini, Allah lunakkan semuanya. Kemudian famshu, berjalanlah di bumi Allah untuk mencari rizki, berusahalah, berbisnislah. Kemudian ketika Allah mengatakan famshu, yang usaha baru layak untuk makan. Famshu baru wakulu min rizki, makanlah dari rizkimu. Yang enggak jalan, yang enggak usaha, enggak layak untuk memakan rizki, karena dia harus usaha. Mungkin kita bertanya, kalau rizki dari Allah, kenapa kita usaha? Ya, Allah ini ingin melihat hambanya bahwa seseorang ini dalam hidup ini adalah Allah tentukan alam sebab musabab. Kalau Allah berikan tanah yang subur, kemudian Allah yang menurunkan hujan, Allah dengan matahari terbit dari timur dan kemudian ke barat, bulan semuanya, kemudian yang menanam di tanah tersebut orangnya mukmin atau orang kafir, tetapi mengikuti alam sebab musabab ini Allah berikan. Dia kafir pun kalau bercocok tanam mengikuti semuanya diberi oleh Allah usaha. Begitu juga, karena itu dalam riwayat akan saya bacakan sebentar lagi riwayat, bagaimana besarnya pahala orang usaha. Bahkan tidak ada seorang nabi pun diutus oleh Allah enggak pernah kerja dan usaha. Rasulullah pernah bersabda, al-ibadatu sab'una juz'an afdaluha talabul halal. Ibadah itu ada 70 bagian. Yang paling afdal, paling mulia dari ibadah adalah mencari rezeki yang halal. Al-Imam As-Sajjad salamullahi alaihi kalau pagi sudah keluar. Kemana ya Rasulullah? Aku mencari rezeki Allah untuk keluargaku.
Bahkan Al-Imam Al-Baqir juga pernah, Imam Ja'far Shadiq, Al-Imam Al-Hasan Al-Askari, semua a'imah ketika mereka di kebun mereka sedang melaksanakan sambil berkeringat, kemudian mereka membawa, ada salah satu muridnya, ya Imam biar kami yang kerja. Tidak, aku kepingin Allah melihat aku berkeringat saat aku usaha mencari rizkinya untuk menafkahi keluargaku dan supaya aku nggak menjadi beban untuk orang lain. Ibadah. Jadi orang keluar usaha ibadah. Karena itu dalam Al-Quran Allah gandengkan yadribun, sebagian mereka pergi dalam jihad dalam Allah, sebagian mereka pergi dalam mencari harta yang halal pasti. Ketika kita diperintahkan untuk mencari, ya. Karena itu Al-Quran memberikan pada kita konsep yang usaha dia layak untuk mendapat. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura. Tidak ada bagi manusia kecuali apa yang dia kerjakan, dia usahakan, dan apa yang ia usahakan akan ia lihat hasilnya. Allah tidak akan mensia-siakan kita. Ketika kita usaha, Allah tidak akan melupakan usaha kita. Cuman ketika kita diperintahkan untuk keluar, untuk usaha, untuk mencari, kita juga diberi oleh Allah batasan, undang-undang. Jangan sampai ketika kamu mencari, kamu sampai melanggar ketentuan-ketentuanku. Syariat tetap ada. Gak harus ketika kita, saya rajin kerja, saya akhirkan sholat. Saya rajin kerja, saya lakukan yang haram. Tapi saya usaha. Tidak, usaha iya, tapi tetap dalam bingkai syariat yang telah ditentukan oleh Allah. Mana yang halal dan mana yang haram. Mana yang harus kamu lakukan dan mana yang harus kamu tinggalkan. Karena Rasulullah menyebutkan rizki itu ada dua. Rizki yang kamu cari, rizki yang mencari kamu. Ketika kamu usaha, karena itu ada konsep bighairi hisab. Sering dalam kehidupan manusia, dia menulis mencari ini, tiba-tiba yang dia peroleh di jalan lain, dari luar jalan. Bahkan dalam riwayat-riwayat lain, Allah, sehingga sepertinya Allah tidak mau memberikan rizki hambanya kecuali min haitsu la yahtasibu, supaya lebih banyak berdoa. Iya kamu usaha, tapi selalu kamu yakin, rizqu biyadillah. Ya Maryamu anna laki hadha. Qalat huwa min indillah innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Ketika kita disuruh usaha, tetap dalam batas syariatnya. Kan rezeki ini, mencari harta ini jadi momok yang paling ditakuti orang. Sehingga kadang-kadang karena takutnya semua jalan dia tempuh. Yang penting dia dapat. Padahal dia tidak pernah akan peroleh kecuali apa yang telah ditentukan oleh Allah. Karena rezeki itu selain kita disuruh usaha, tapi ketentuan darinya. Sering saya beri contoh begini, ada beberapa orang, kalau sudah rezeki dijamin Allah, kenapa kita harus usaha? Saya katakan begini, anggaplah, Maha Suci Allah untuk contoh, anggaplah ada seorang kerja di salah satu perusahaan, atau kerja sama orang. Perusahaan itu atau orang menentukan, direkturnya gajimu setiap bulan sekian, 10 juta, 15 juta. Gaji itu yang telah ditentukan oleh direkturnya, yang akan pasti setiap bulan dia terima. Tetapi gaji yang akan diberikan dan sudah ditentukan itu tidak akan sampai padanya kalau dia di rumah nggak ikut kerja di tempat kerjanya. Nggak akan sampai 15 juta yang ditentukan itu kalau dia tinggal di rumah saja, yang penting setiap bulan. Kamu dapat 15 itu kalau kamu menjalankan apa yang ditentukan oleh perusahaan, pagi masuk, sore pulang dan semuanya, dan kemudian kamu baru layak untuk menerima apa yang kamu tentukan oleh Allah. Tetapi karena masalah rizki ini kadang-kadang menjadi menakutkan orang. Orang bisa meninggalkan syariat, orang bisa menjual harga dirinya dan segala macam karena berurusan rizki. Karena itu kadang-kadang Allah dalam Al-Quran Allah sebutkan mengenai kekuatan Allah supaya kamu jangan sampai melakukan ini. Ketahuilah yang memberi rizkimu, yang menjamin rizkimu yang maha kuat. Begini ayolah ikhwah, biasanya Allah menampakkan sifat bahwa Allah itu maha kuat, maha qawi. Itu biasanya dalam Al-Quran Allah sebutkan ketika Allah membela para rasulnya, membela para kaum mukminin yang lemah, membela orang-orang menghadapi orang musuh-musuh mereka yang menentang kebenaran dengan semua fasilitas, dengan semua kekuatan. Di situ Allah jamin, jangan takut, aku maha kuat.
Tetapi ternyata Al-Quran bukan menyampaikan Allah Maha Kuat. Seperti begini. Kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli. Innallaha qawiyyun aziz. Allah telah tentukan bahwa aku akan menang dan semua para rasulku karena aku qawi, aku Maha Kuat. Dalam ayat-ayat lain ketika Allah berikan contoh pada kita mengenai para nabi dengan umat mereka, ketika Allah hancurkan musuh-musuh nabi, selalu Allah tampilkan kalimat Allah Maha Kuat supaya para nabi dan pengikutnya merasa aman. Apapun kondisi kalian, aku pemilik hak, aku yang merintah kalian, aku adalah kuat. Tetapi ternyata dalam Al-Quran mengenai rizki pun Allah menyebutkan sifat kuat, bahwa aku qawi. Karena memang banyak orang merasa gelisah. Allah menampakkan, jangan takut, aku pemberi rizkimu itu kuat. Salah satunya yang saya sebutkan ini. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Sudah pakai razzaq mubalaghah. Aku yang beri rizki, seluruh rizki dariku, dan aku adalah yang memiliki semua kekuatan. Razzaq dzul quwwatil matin. Atau dalam surat lain Allah berfirman begini. Allahu latifun bi'ibadih yarzuqu man yasha wa huwal qawiyyul aziz. Allah sangat lembut terhadap hambanya, memberi rizki pada siapa yang dikehendaki, dan Allah dia Al-Qawi, yang maha kuat, Al-Aziz, perkasa, tidak pernah dikalahkan. Sehingga siapapun kita ketika mencari rizki, yakinilah bahwa pemberi rizkiku ada yang paling kuat. Sampai ada orang mengatakan begini, kamu jangan takut ketika kamu berusaha, kamu lakukan kewajibanmu dengan segala cara usaha. Tetapi kemudian pasrahkan, karena kalau seluruh penghuni bumi ini ingin melarang, ingin menyebabkan pekerjaanmu nggak laku, ingin berusaha supaya kamu nggak mendapat, nggak mampu, karena manajemen kerjaanmu bukan di bumi. Allah berfirman, wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Biar semua ulah penghuni bumi, tetap yang mengatur rizkimu adalah Allah. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Itu yang pernah saya sampaikan sebelum saya akhiri. Imam Ali kan pernah ditanya, ya Amirul Mukminin, kalau rizki seseorang ini diisolir, dia ditutup sudah rizkinya, dari semua segi ditutup, di sana ditutup, di sini ditutup, diisolasi. Kalau seluruh rizki seseorang ini diisolasi dari semua penjuru, kira-kira dari mana dia dapat rizki itu? Kalau semua ditutup begini. Imam Ali menjawab dengan mudah. Begini pertanyaannya, idza sudda babur rajul min aina ya'tihi rizquh? Ya Imam, kalau seluruh pintu ditutup untuk seseorang, dari mana ia mendapatkan rezeki? Jawaban beliau, min haitsu ya'tihi ajaluh. Alaihissalam. Rezekinya tetap akan datang seperti ajalnya. Siapa yang mampu membendung ajal? Siapa yang mampu membendung ajal? Kalau ajal mau tiba di hadapan pasien orang sakit itu, ratusan ribu dokter spesialis, tetap dia mati. Begitu juga rizki, kalau dibendung dan ditutup semua usaha supaya nggak sampai, tetap akan sampai rizki itu. Karena pemberi rizki itu adalah dzul quwwatil matin, qawiyyun aziz, yang perkasa, nggak bisa dikalahkan. Karena itu kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita, kalau kita mencari rizki, jangan sampai kita kemudian melakukan segala. Saya ingin akhiri dengan sabda Rasulullah begini. Qala sallallahu alaihi wa alihi, inna ruhal amin Jibril akhbarani an rabbi annahu lan tamuta nafsun hatta yastakmila rizquha fattaqullah wa ajmilu fit talab. Rasul bersabda, sesungguhnya ruhul amin Jibril memberitahu padaku dari Allah Tuhanku bahwa tidak ada satu jiwa pun mati kecuali rizkinya telah disempurnakan oleh Allah. Artinya rizki setiap jiwa itu sempurna sampai dia mati. Jangan sampai orang mengatakan, coba kemarin belum mati makan jadi miliuner. Enggak. Habis ketika rizki. Jadi kata Rasulullah, Allah memberitahu padaku melalui Jibril, setiap manusia itu akan lengkap rizkinya sampai ketika dia mati, itu rizkinya nggak bisa lebih, nggak bisa tambah. Terus fattaqullah, karena itu bertakwalah kepada Allah. Terus kemudian dengarkan sabda beliau, wa ajmilu fit talab, dan bersikap baiklah ketika mencari rizki.
jamil. Fa'ajmilu fit talab. Rizkimu sudah dijamin, tetapi kamu wajib usaha. Ketika usaha, fa'ajmilu. Bersikap baiklah, bersikap indah. Jangan sampai kasar melakukan segala hal. Kemudian, wa'lamu anna rizqa rizqan. Ketahuilah, kata beliau, rizki itu ada dua rizki. Farizqan tatlubunahu, rizki yang kamu cari. Wa rizqan yatlubukum, dan ada rizki yang mencari kamu. Allahu Akbar. Orang mengatakan begini, kalau kamu tidak tahu alamat rizkimu, yakinilah rizkimu sangat tahu alamatmu. Gak pernah akan keliru, pasti akan sampai. Kalau kita mungkin bisa kesasar gak tahu alamat rizki kita, tapi rizki kita pasti tahu alamat kita. Tidak pernah nyasar di tempat yang lain. Yang milik kita tidak pernah akan sampai orang lain. Yang bukan milik kita dengan segala usaha tidak pernah akan sampai pada kita. Farizqu tatlubunahu, ada rizki yang kamu cari. Warizqan yatlubukum, dan ada rizki yang mencari kalian. Fatlubu arzaqakum min halal, kata Rasulullah. Maka carilah, usahalah untuk meraih rizki kalian dengan cara yang halal. Fa innakum in talabtumuha min wujuhiha akaltumuha halalan. Karena kalau kalian mencari rizki dengan prosedur yang benar, kamu akan memakan hasil rizki dengan yang halal. Kamu makan halal. Wa in talabtumuha bi ghairi wujuhiha akaltumuha haraman. Kalau kalian mencari rizki gak mengikuti prosedur ketentuan Allah, akan dapat, tapi kalian akan makan semua yang haram, dan itu besar dosanya di hadapan Allah. Terakhir ayyuhal ikhwah, ajaran dari Al-Imam Ja'far Shadiq. Kalau kita ingin rezeki kita lebih lancar dan semuanya, Imam Ja'far mengajarkan ketika kita sujud dalam salat, sujud akhir di salat fardu, beliau mengatakan begini, ud'u fi talabir rizqi fil maktubah wa anta sajid. Berdoalah kepada Allah ketika kamu untuk mencari rizki, untuk mendatangkan rizki fil maktubah, dalam salat wajib, salat fardu, wa anta sajid, ketika kamu sujud. Apa doanya? Sangat simpel. Ya khairal mas'ulin wa ya khairal mu'tin urzuqni warzuq iyali min fadlikal wasi' fa innaka dzul fadlil azim. Ya khairal mas'ulin, wahai zat sebaik-baik yang diminta. Wa ya khairal mu'tin, wahai Allah zat yang sebaik-baik yang memberi. Urzuqni, berilah rezeki untukku. Warzuq iyali, berilah rezeki untuk keluargaku. Min fadlikal wasi', dari rezekimu dan anugerahmu, kelebihanmu yang begitu luas. Fa innaka dzul fadlil azim, karena engkau melebihi keluasan keagungan rezeki yang amat-amat agung. Itulah kajian kita hari ini, sedikit berkaitan mengenai rizki dalam Al-Quran, bahwa sampai jangan rizki kita dijamin oleh Allah, sehingga kita jangan sampai mencari rizki dengan cara-cara yang dilarang oleh Allah, karena kita akan dapat, tapi kelak akan mensengsarakan kita, keluarga kita, dan semua yang ada pada kita. Nampaknya kita punya, tapi kita sengsara. Dan ketahuilah, rizki bukan cuma harta, rizki adalah ketentraman, ketenangan, keyakinan, keimanan. Semua ini rizki yang besar yang Allah janjikan untuk kita. Mudah-mudahan Allah selalu limpahkan rizkinya pada kita, dan kita mampu menjaga rizki yang Allah berikan. Kita berikan, kita terima dengan baik, kita menerimanya dengan baik, dan kita salurkan dengan cara yang baik, agar kita meraih pahala yang berlipat-lipat di sisi Allah. Wa sallallahu ala Muhammad wa alihi tahirin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.